Pernah nggak ibu-ibu keluar dari waktu? Ada waktu, the black hole tuh orang masuk dalam waktu. Saya mau cerita ini bahwa masing-masing kita ini punya waktu yang berbeda. Satu orang dengan yang lain punya waktu yang berbeda. Nah, waktu yang Allah lekatkan pada badan kita inilah yang disebut waktu yang hakiki. Waktu yang ada di HP, yang ada di tembok, itu namanya artifisial. Waktu artifisial. Waktu istinai, waktu gawean. Berdasarkan kesepakatan. Kalau kita sepakatnya sehari 100 jam, bisa nggak? Bisa. Iya kan? Jam 1, 2, 3, 4, 5, 99. Jam 100 lagi, jam 100 lagi. Bisa. Tetapi waktu yang Allah berikan kepada kita, masing-masing perputaran jamnya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat mati, itu perputarannya cepat. Kalau yang umur 100 tahun, itu jamnya belum mati-mati. Kalau yang belum mati, itu jam sudah. Setelah itu masing-masing berbeda. Kita sendiri, itu jam kita, waktu kita akan berbeda dari situasi kepada sesuatu yang lain. Kadang-kadang jam kita berjalan cepat, kadang-kadang berjalan lambat. Kapan terjadinya? Kalau hati kita lagi dalam keadaan senang, maka jam itu berjalan cepat. Tetapi kalau kita lagi susah, maka jam kita berjalan lambat. Nah, ada orang yang ditidurkan oleh Allah, begitu bangun-bangun, ternyata era sudah berubah, raja sudah berganti berkali-kali, mata uangnya sudah nggak laku. Tidurnya 309 tahun lamanya. Paham? Jadi Ashabul Kahfi itu oleh Allah dipasangi umurnya sampai 309 tahun. Ya. Dan banyak orang-orang yang dikasih waktu istimewa sampai sekarang belum mati, tapi tidak semua. Seperti Nabi Khidir, ya kan gitu. Nabi Ilyas, siapa lagi? Pernah nggak ibu-ibu keluar dari waktu? Ada waktu, the black hole tuh orang masuk dalam waktu. Saya mau cerita ini. Persayang silakan, enggak juga udah ya. Karena saya mengalaminya. Saya mau cerita dulu. Jam 8 malam saya ada di Bekasi Barat. Belum ada jalan tol. Belum. Masih jalan yang macet tiap hari itu. Dapat telepon dari sumber. Terus jangan-jangan di daerah Pas Camas. Di Sendang. Halo Pak Kiai, sudah sampai mana ini? Maksudnya Pak? Malam ini kan pengajian. Lah, di mana? Di Sumber. Sekarang, iya. Ini sudah jam 8, kita jam 9 mulai. Lah, saya di Bekasi. Bingung gak sini? Saya lupa nggak lihat jadwal. Di Jakarta aja, nggak tahu malamnya ada. Jadi ketika itu, saya nyuper sendiri, gantian. Supir namanya Pak Ali, namanya masih ada orang di sini. Pak Ali, ada telepon dari Sumber, pengajian. Bisa nggak jam 9 sampai Cirebon? Gak bisa, paling-paling jam 12. Ya kan? Terus kan sampai ke Pak Ali, ini kamu nyupir, saya mau tidur, tapi tolong selama kamu nyupir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali ya? Jangan berhenti. Aja leren. Saya tidur. Kemudian saya dibangunkan, Buya, udah nyampe. Jam berapa sekarang? 9:30. Acara baru dimulai. Saya tidak tahu, tapi saya mengalaminya. Yang tahu berarti supir ya, Pak Ali. Saya tanya, bagaimana bisa? Nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Cuman apa yang kamu rasakan selama dalam perjalanan? Ini mobil-mobil truk tuh yang bisa tuh minggir semua kayak dapat wal. Terus sepanjang jalan saya tidak pernah menampui lampu merah, lampunya hijau semua. Saya nggak tahu, ini yang silakan tanya Pak Ali, masih hidup Pak Alinya kok. Namanya Pak Ali seperti itu. Nah, itu artinya bahwa kita tafsirkan bahwa kita keluar dari waktu. Ini yang masih dalam kajian-kajian sampai sekarang, kajian fisika partikel itu sedang menguji coba bagaimana orang bisa keluar dari dimensi waktu.